Langsung mulai. Ah, Nggak ada bumping. ada. Halo teman-teman, kembali lagi di Doseng Podcast, tempatnya bercerita. Asoy. Ada Habib Wetli Assegaf. Halo. Asoy. Ada Asep Doseng. Ini adalah murid pecakan paling berprestasi. Iya sih. Iya. Kalau dipikir-pikir ya. Iya. Kalau sekolah pecakan, bukan TTR ya. Ya, sekolah Ya, pecakan sekolah ya. pecakannya. Yang apa? Versi pertama apa tuh? Yang ya, sekolah pecakan angkatan pertama dan terakhir. Karena udah nggak ada lagi kan? Betul, angkatan Habis itu percobaan doang. Iya benar, angkatan percobaan doang. Habis itu ganti konsep. Ganti konsep. Ganti konsep. Jadi basic komedi. Iya, benar. Oke, terakhir dapat ini golden ticket suci 12. Iya, golden doang. Golden doang. Gak ditelepon tapi. Hah? Gak ditelepon. Tapi itu udah prestasi tertinggi, Bib. Iya sebenarnya benar. Tapi jujur gue tuh merasa nggak puas aja. Oke. Itu dari diri lu sendiri lah ya. Benar. Gue sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Aman. Nggak, buat kita yang mulainya bareng, ya kan, sekolah pecakan bareng, masuk komunitas bareng, lu pertumbuhan yang paling pesat dah. Alhamdulillah. Ya. Bikin show. Ya itu kan karena memang disuruh. Terus. Bikin showcase. Ya benar. Sampai juara nyanyi. itu enggak. Itu bukan bagian dari sekolah pecakan, Sep. Tapi kan prestasi. Benar, prestasi. Ya. Gue amazed banget sih sama lu. Di pencapaian lu yang banyak itu, lu juga masih mau datang ke podcast UMKM kayak gue ini. Ya gue kan pecinta binatang. Ya, gue punya Asep kaget. Ini punya peliharaan di rumah. Iya. Bener. Iya. Emang gue sebinatang itu ya? Gak bercanda, Sep. Juga komik kan harus bercanda. Gue baperan orangnya. Baperan ya? Iya. Jangan jadi komik. Gimana? Sekarang setelah Suci ini, apa target ke depannya? Target ke depan gue sih abis Suci 12, gue sekarang target gue Suci 13 pasti. Kalau ada orang kan nanti mau Suci baru nulis, kalau gue dari sekarang gue prepare untuk ke Suci 13. Karena menurut gue memang terlalu berat banget. Kalau kita mau ikut Suci 13 dan startnya deket-deket, menurut gue susah. Bener, harus dari jauh-jauh hari banget. Coba jelasin ke gua yang awam ini, perasaannya kemarin ke Suci 12 tuh gimana sih? Dari lu berangkat apa ya? Jadi gini, gua kan ikut 2 kota. Ya. Gua ikut Bandung sama Jakarta. Oke. Gua ikut Bandung karena gini, sebelum gua ke Bandung ya. Jadi di pecahan itu kan ada namanya kompetisi Ghost to Suci 12. Betul. Jadi kita tuh di audisi untuk audisi. Iya, untuk ikut audisi. Lucu banget lagi. Iya. Jadi kita tuh sebelum kita dipilih 12 orang itu, kita lempar video dulu ke pecahan, nanti pecahan yang dipilih yang layak untuk masuk ke 12 besar untuk ikut audisi sebelum audisi. Itu yang ikutannya boleh siapapun? Harus alumni pecahan. Alumni TTR, alumni sekolah pecahan, bahkan alumni basic komedi bisa ikut. Oke. Nah, gua ikut dulu itu dan alhamdulillah masuk 12 besar. Samping berjalannya kompetisi, itu kompetisi tematik ya itu kita. Jadi selama 4 minggu kita akan tampil dengan konsepnya tematik, bertema setiap minggunya. Sambil gua nulis untuk itu, gua juga ikut audisi yang ke Bandung. Ke Bandung. Itu bareng sama anak. Paralel tuh, nunggu hasil itu. Ya. Ke Bandung. Ke Bandung juga. Jadi kalau gua di Bandung dapet, otomatis yang ini udah nggak lanjut. Kalau di Bandung Golden. Nah, sambil berjalannya gua ke Bandung bareng sama anak-anak komunitas gua Jakbar. Ya, gua bareng anak Jakbar, kita berempat. Gua, Pandu, Idris, sama Akil. Berempat kita ke Bandung, kita jalan jam 3:30 pagi. Subuh banget. Ya karena memang kita kejar antrian pagi. Iya, dan kita memang nggak nginep kan. Jadi rencananya abis audisi kita nongkrong, abis nongkrong kita pulang ke Jakarta. Sampai di Bandung itu jam 6:30. Nyari sarapan apa semua, jam 8:30 buka, kita ngantri, gue dapat urutan ke-14. Badanin, naik, alhamdulillah pecah. Di Bandung deh. Bandung, pecah gua. Materi Moji.
Oh ya. Materi cita-cita. Ya cita-cita. Pecah. Yang ini pakai kemiri itu. Iya, sangrai kemiri. Ya, ya. Gue pecah, bahkan close break. Gokil tuh. Iya, dikat, tapi dikat. Pas close break. Oh. Dikatnya pas close break. Close break kedua gue dikat tuh pas close break. Ya, dikat dia sebenarnya pas gue dikat itu gue tinggal lempar satu punchline doang. Tinggal lempar punchline, gue dikat. Akhirnya punchline-nya nggak jadi. Dan gue bikin gue kesel. Saat itu gue kan itu yang juri kan Pak Indro sama Cing Abdel. Betul. Yang bikin gue kesel. Gue kan bawa persona Arab juga kan. Yang bikin gue kesel di saat semua peserta lain yang ikut audisi itu dikat, dibilangin terima kasih, gue doang pakai bahasa Arab. Dikatnya. Apa tuh? Afwan Bib. Padahal artinya salah tuh. Afwan. Afwan itu kan artinya bisa udah sama-sama atau maaf. Oh itu banyak ya artinya? Iya, itu tergantung konteksnya apa. Gue dikatnya pakai bahasa Arab. Yang bikin gue agak sedikit bukan kesel sih. Pertanyaan besar, kenapa gue nggak dikasih golden? Di situ? Ya, karena gue pecah. Karena ini kan kompetisi komedi kan. Gue sih berharapnya waktu gue dikat itu gue dikasih input masukan lah. Salah gue di mana, biar gue bisa perbaiki pas di Jakarta. Itu nggak ada sama sekali. Udah aja? Udah aja. Terima kasih Afwan. Afwan, udah. Gue tuh sempat nungguin apa gitu, iya, komen sempat apa? nunggu. Oke, gue turun. Gue sempat ngeliat kiri kanan. Ini bingung. bener nih nggak di komen nih? Iya, linglung. Ini beneran nih nggak di golden, nggak kasih golden, dan nggak di komen. Ternyata beneran enggak, beneran udah selesai gitu. Akhirnya kan jadi momok di kepala gue. Gitu. Dan yang lucunya kita berempat yang datang ke Bandung yang dapat golden cuma satu. Pandu. Cuman Pandu. Jadi ibaratnya kita bertiga ngantarin Pandu buat ambil golden. Ke Ngantar Bandung. doang ya? Iya. Tim hore doang lah ya? Tim hore itu. Dan lucunya tuh pas kita berangkat tuh kita semua empat kan pede yakin golden. Jadi kita abis audisi kita bakalan nongkrong. Gue udah bilang, kita balik abis maghrib. Jam 9 kata lo? Abis maghrib. Abis maghrib. Di belakang ada Idris sama Akil. Bilangnya sama Pandu juga. Kita nongkrong dulu lah. Jam 10, setengah 11 baru kita pulang ke Jakarta. Oke, gue bilang oke kalau gitu. Tapi begitu gak ada yang golden, jam 3 semuanya udah minta pulang. Langsung bete. Langsung bete. Minta pulang Ditambah mereka baru juga belum tidur kan. Akil sama Idris. Benar. Jadi mungkin buat teman-teman nanti yang mau ikut audisi Suci, saran gue istirahat yang cukup. Nggak mungkin sih, Bib. Iya. Nggak. Kalaupun istirahatin, gue yakin itu nggak akan bisa tidur sih, Bib. Bisa. Lu kayak tahu nggak sih perasaan yang besok mau tamasya? Tahu. Hari ini tuh nggak bisa tidur. Excitednya. Oh iya. Lu ada gitunya nggak sih? Ada. Kayak kita punya baju baru nih kayak kecil kan. Besok mau lebaran nih. Udah dipakai. Iya, udah coba-coba kan. Bahkan udah taruh di tempat tidur kan. Ya kan? Ya, tapi nggak, kalau untuk audisi harus istirahat yang cukup. Harus dipaksain ya. Iya, karena setidaknya kalau lu tidur yang cukup, saat lu dikat dalam keadaan seger. Kalau lu nggak tidur kan lu dikat dalam keadaan lemes. Double. Udah langsung pucet aja. Iya, langsung pucet aja gitu. Tiba-tiba ngantuk aja tiba-tiba. Nah, Beb, makan dulu, Beb. Siap. Sambil ini, Beb. Iya, siap. Aman, Chef. Gokil itu. Itu latest update lah ya. Dari Habib Wetli ya. Bandung. Dan alhamdulillah dapat goldennya di Jakarta. Jadi, selesai Bandung, balik ke Jakarta. Gue lagi audisi untuk audisi itu. Minggu per minggu akhirnya gue masuk 4 besar yang akan dipilih untuk dibawa mewakili alumni pecahkan. Ada Habib, ada gua, Ucai, Rafli sama Dira. Arif. Dira. Oh, Dira. Anak Tangsel. Oh iya. Kita berempat. Ditambah Alma. Kalau Alma jalurnya Pacman. Talent kan. Pecahkan manajemen kan. 5 audisi. Dan yang serunya kita dianterin Panji. Wih. Sepanjang jalan semobil. Enggak. Jadi kita kan dianterin itu gimana? Kita kan janjian awalnya bilang mau ketemu di markas dulu kah atau langsung ketemu di Kompas. Gue sih terserah, cuman gue lebih pengennya ketemu di Kompas aja kan, dari rumah gue deket kan. Lu dari Palmera ke Joglo deket ya? Deket, hanya gue langsung ke Kompas, ketemu di Kompas, dikasih nomor dada, pas sudah mau masuk, kata Bang Yoga, tar dulu jangan masuk dulu. Kenapa? Panji mau kesini. Asoy. Terus
kita nanti bareng Panji masuknya. Wah, gue bilang, beban ya. Ya kita nunggu di luar, sampai Panji datang, kita masuk. Dikasih wejangan. Cuman dikasih wejangan, kata Panji, santai, jangan terlalu grogi. Terus kalau memang kalian gak dapat, jangan sampai drop mentalnya, karena ini bukan akhir. Gitu. Kita masuk, dan yang bikin gue, bikin gue malu, bukan malu sih, ada malunya, ada bangganya, adalah di saat kita masuk itu di kiri kanan Sep, orang duduk lagi mau ngantri audisi Sep. Tuh orang semua tuh di kiri kanan kiri tuh orang lagi mau ikut lagi antri buat audisi. Lo jalan di tengah. Kita di tengah, Panji, Yoga, gua, Rafli, Alma berjejer tuh, dan pas kita masuk jalan ditepokin. Semua nepok tangan. Gue tahu mereka tepuk tangan karena Panji atas mensreanya kan. Bukan kalau lu pada doang mah kayaknya nggak mungkin ya kan. Itu kan karena Panji yang begitu berani bikin materi mensrea itu kan. Tepuk tangan orang tepuk tangan itu. Tapi biar bagaimanapun kan kita ada di belakangnya kan yang jalan itu. Jadi kayak ngerasa wah gimana gitu. Kayak kedupan lewat jalur fast track ya. Bener. Bahkan kita lebih fast daripada fast track. Oh iya. Karena kita beneran masuk, tak duduk, nggak lama langsung masuk. Langsung dipanggil? Iya, tunggu kloter yang di dalam keluar, begitu kloter yang di dalam keluar. Karena kan kita langsung audisi ke Padindro kan, langsung masuk. Dan jujur gue tuh waktu mau audisi Jakarta, gue tuh belum nyiapin setlist. Kok bisa? Karena gue tuh galau gini. Materi gue paling pecah adalah materi emoji. Materi itu gue udah bawa di Bandung, jurinya Padindro. Ya kan? Galau lo ya, dilema tuh ya. Di Jakarta, dengan audisi jalur pecahkan, jurinya langsung ke Padindro. Otomatis kan kalau gue bawa materi yang sama, gambling. Kan. Akhirnya gue tuh bimbang waktu mau audisi. Akhirnya gue coba sharing dengan beberapa orang. Nanya-nanya, termasuk akhirnya gue nanya ke Udarin Hermana. Udah ini gimana, gue bawa materi apa nih enaknya? Kata Udarin. Ketemu di situ tuh, sebelum Panji datang tuh gue ngobrol-ngobrol. Udarin, kira-kira gue bawa materi apa? Kata Bu Darin materi terkuat. Nah masalah materi terkuat gue udah gue bawa di Bandung. Ketemu Padindro. Betul. Ini jurinya Padindro lagi. Kata Bu Darin, kalau punya materi lain nggak? Ada. Ya udah, kalau gue saran bawa materi lain. Kata Bu Darin. Akhirnya oke. Walaupun gue bimbang, akhirnya gue putuskan gue bawa materi baru. Gue bawa materi yang belum gue bawa ke Padindro. Yaitu materi yang? Materi yang kalau gue itu orang Arab yang mematahkan stereotip orang-orang. Kalau orang Arab itu penjual parfum. Karena gue orang Arab penjual nasi Padang. Ya, makanya gue bawa materi itu. Dan jujur, gue tuh ada merasa kayak pas dapat golden itu, gue merasa kayak mungkin sebagian orang memandang kita, lu dapat golden karena dibawa Panji, titipan Panji. Itu yang gue rasain. Ada beban moralnya ya. Bener. Kayak nggak lepas aja gitu. Bener, kayak tanpa, maksudnya mungkin ada di kepala mereka, gue nggak tahu ya. Cuma ini firasat gue aja ya. Mungkin kalau lu nggak dibawa Panji, sujon gitu gua aja ya. Mungkin kalau lu nggak dibawa Panji, lu nggak bakal dapet golden. Mungkin di kepala gua. Tapi di saat gua telaah lagi, usaha itu kan nggak menyerati hasil. Betul. Terkadang orang tuh hanya melihat hasilnya aja. Betul. Mereka nggak lihat usahanya. Betul. Kenapa gua bisa dibawa Panji? Sekalipun either gua beneran dititipin Panji, misal, contoh ini misalnya, gua sampai ada di posisi itu. Gue tuh berdarah-darah selama atas usaha lu sendiri. Iya, selama 4 minggu. Selama 4 minggu gue bikin materi tematik. Betul. Di saat orang lain yang mau audisi hanya fokus dengan satu materi. Gue bikin materi banyak banget. Bikin materi tematik. Iya, bahkan gue siapin sampai 6 materi tematik yang gue bikin untuk dapetin posisi gue dianterin Panji. Betul. Usahanya itu menurut gue. Jadi gue ngerasa bodo amat lah kalau memang ada yang berpikir begitu ya udah. Lu berdamainya di situ lah. Bener. Ya bodo amat lah komentar orang mau gimana. Bener. Jadi orang mau berasumsi apa terserah, karena gue yang gue lakuin ini nggak gampang juga sebenarnya. Kita dulu situ. Nah itu cerita yang berkesan banget dah. Gue yakin itu berkesan banget sama lu seumur hidup lu ya. Bener, karena ini audisi gue yang pertama, Suci. Iya. Audisi pertama, gue nggak pernah ikut audisi Suci sebelumnya. Nggak pernah yang lainnya kan? Baru ini audisi pertama dan langsung golden, alhamdulillah. Dan kehitungannya dari awal karir nggak sih? Masih di tahap-tahap awal karir nggak sih? Bener, kalau mau dibilang sih. Iya. Gue stand up. Kalau kita dengar abang-abangan yang lain ya. Bener, udah 11 tahun, 7 tahun. Betul. Gue baru 1,5 tahun. Gue gabung Jakbar Februari ini baru setahun. Betul. Bener. Itu makanya gue bilang lo murid pecahkan yang paling berprestasi.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau soal suci, oke lah kita udah bisa legowo lah ya. Udah pre-show-nya juga udah lewat. Bener. Ya kan. Kita juga udah tahu siapa yang masuk finalis ya kan. Dan paling ya satu-satunya usaha dari kita ya nanti ketemu di suci 13. 13 benar. Ikut nggak suci 13? Ikut nggak? Harus ikut. Gua harus ikut. Nah, mundur ke belakang, gua mau ngebahas sedikit soal beliau ini adalah founder JBS Kreatif. Bukan gua doang. Ya. Nah, coba lu perkenalkan JBS Kreatif ke penonton gua. Oh, penonton gua udah ada nama fans clubnya. Oh, udah. Apa namanya? Ini Balados. Baladosing. Oh, Baladosing. Oh. Di Sunda kan balad tuh temen. Oh, temen. Balad tuh temen. Berapa orang? 3? Enggak, 2. Coba, JBS Kreatif itu apa? Sampai sekarang banyak banget yang nanya ke gue, JBS apaan sih? JBS apaan sih? Oke, jadi begini. JBS ini adalah kumpulan orang puyeng sebenarnya. Jadi, sambil makan nggak apa-apa ya, Beb? Iya, santai. Jadi kita tuh kan alumni pecahkan, sekolah pecahkan ya terutama sekolah pecahkan. Jadi kalau di TTR kan ada namanya Anatawa. Anatawa. Ya, itu kan anak-anak TTR 4, 5 kayaknya deh. Gabungan 3, 4 gabung tuh. Jadi di sekolah pecahkan juga setelah kita lulus, dari sebelum lulus sih, kita suka nongkrong-nongkrong bareng. Awalnya JBS ini kita pengen bikin untuk jadi wadah konten sebenarnya. Bikin konten, terus bikin open mic gitu-gitu. Sketsa ya, konten-konten sketsa, terus podcast. Kita sampai udah punya studio sendiri, ya kan? Di studio kita bikin, kita kerja di Shanghai. Shanghai Comedy Club. Di Setiabudi. Pokoknya Koriki. Jadi foundernya tuh ada banyak sebenarnya. Ada gua, ada Ricky, ada Arsyad, ada Adoy, ada Mario Tepe, ada Guntur, ada Joshua. Terus ada Abe Mois, ada Dika, terus ada Sabri, ada Ais, Gita Surya, Ucup Budi, Ais, ada Ais Sabri yang punya yang apa sutradara. Sabri, terus Gita Surya. Banyak kita ada awal ngumpul untuk menjadikan JBS ini, tapi memang di awal banget itu cuman gua, Adoy, Guntur, Ucup Budi, Idar, Hafiz, ada Hafiz juga. Yang tercetus tuh berenam. Awalnya tuh berenam kita tuh. Jadi kita tuh nongkrong di hari pertama sekolah pecahkan, Bang Radit. Kelas Bang Radit. Kelas Bang Radit selesai, kita nongkrong di bawah pohon, di depan markas tuh. Iya. Nongkrong kita sampai jam 11 kalau nggak salah tuh. Itu pertama. Yang ada tukang kopi tuh. Bener. Pertama kali kenalan kita ngobrol-ngobrol di situ, kita berenam itu ngobrol sampai jam 10, jam 11 kalau nggak salah. Akhirnya bikinlah grup kita berenam tuh. Yang sekarang jadi grup belum terpecahkan. Itu grup awal cuma berenam grup tuh. pertamanya. Ya, grup pertama tuh. Berjalannya waktu, nongkrong. Memang sih idenya dari gua, karena gua ngerasa ngapain kita nongkrong, hanya nongkrong aja, tapi kita nggak bikin sesuatu. Ya, kita nggak punya value, nggak punya karya gitu. Bener, sayang aja gitu. Maksudnya kita punya background masing-masing, kan. Terus kita udah ada di dunia stand up, ya harus biar kita harus mengasah otak kita biar kreatif kan. Dia bilang sayang kalau kita nggak bikin sesuatu. Akhirnya waktu itu ketemu sama Koriki di Ketawa, kita ekstra tawa. Oh iya. Yang ekskulnya. Ya, ekskulnya pecahkan. Yang nggak jalan lama itu. Nggak jalan lagi. Awalnya di Bijis, terus pindah ke Ketawa kan. Hanya di Ketawa, kita ketemu gue udah ketemu Koriki, cuman gue baru beneran ngobrol banget. Kenal gitu ya. Pas di Ketawa itu. Ngobrol, terus dia nawarin, ayo gak bikin tempat gue aja. Oke, kita lihat tempatnya, oke kita kerja tuh di situ. Akhirnya kumpulin semuanya, ayo kita cari nama buat bikin akun sosmednya. Berhari-hari gue berpikir untuk sebuah nama. Lihat, filosofinya kita tunggu. Ya, berhari-hari gue berpikir untuk sebuah nama yang keren. Gue tuh berkaca dari Imaginary. Karena menurut gue di antara semua nama Imaginary itu keren banget. Keren banget Imaginary. Dari imajinasi. Jadi Imaginary, gue gak tahu arti narinya apa, cuman keren aja. Lo mau
bikin nama sekeren itu lah ya. Sekeren Imaginary. Akhirnya sepanjang jalan tuh gue berpikir, gue sampai teleponan sama Guntur, tercetuslah satu nama di kepala gue, namanya Fiksioner. Wah, visioner. Fiksi dan visioner, gue gabung jadinya Fiksioner. Itu di otak gue tuh. Akhirnya ayo kita ngumpul, semuanya kita ber-14 apa banyak lah, rame gitu itu. Rame sampai akhirnya kita bikin struktur organisasi malam itu juga. Karena kita ini ramean, gue juga nggak mau jadi orang yang otoriter, walaupun gue dicap sama anak-anak otoriter ya sebenarnya, agak otoriter gue orangnya. Akhirnya cuma nggak apa-apa, demokrasi aja. Akhirnya keluarlah beberapa nama, termasuk gue Fiksioner. Lempar nama tuh. Iya, akhirnya ditaruh satu tempat di wadah, kita voting lah. Tiba-tiba ada satu orang goblok yang kayak anjing menurut gue, Mario Tepe. Asal nyeletuk di mulutnya dia aja. Jual beli salak lucu tuh. Ya. JBS. Itu bener. Sumpah sampai sekarang gue masih belum percaya itu namanya jual beli salak. Jual beli salak. Jual Beneran? beli salak. Iya, jual beli salak lucu tuh. Kata Mario Tepe. Ya kan? Situ ada Adoy. Lo tahu, Adoy orangnya provokatif. Bener ya? Dia tuh gampang memprovokasi orang kan. Udah gitu orang-orang percaya sama dia ya. Iya, dia tuh kan orangnya seperti itu kan. Mau ngikut gitu kan. Oh keren, gue nggak tahu apakah Adoy memang sengaja pengen jadi oposisi gua. Karena gue ngerasa waktu itu emang Adoy suka jadi oposisi gua. Mungkin awalnya bercanda. Orang-orang apa si Adoy mungkin mikir mana ada sih orang bodoh yang mau ngikutin gua, mungkin gitu kali. Mungkin ya di kepala dia ya. Voting menang. Nah itu tuh, jujur gue nggak terima. Gue nggak terima tuh. Lama gue nggak mau gue nama ini. Ini jiwa otoriter gue keluar. Gak mau gue nama ini, nggak mau gue. Cuman ya udahlah mau gimana lagi. Udah menang ya kan, banyak yang pilih itu. Oke. Akhirnya terpakailah nama itu JBS. Jual beli salak. Gue tanya filosofinya apa? Untuk jual beli salak. Kalau Fiksioner filosofinya ada. Ada. Lu bisa jelasin tuh. Iya, gue bisa detailin tuh Fiksioner itu apa. Karena sebelum gue cetusin namanya, gue bikin filosofinya dulu kan. Karena memang gue orangnya cukup overthinking, cukup banyak sering berpikir lah. Filosofinya apa tuh JBS? Ya keluarlah JBS salak. Salak kenapa salak? Kenapa salak yang dipilih? Kenapa nggak nanas itu? Atau belimbing atau kenapa salak JBS? Sebenarnya mereka tuh terinspirasi dari khas kreatif. Khas kreatif. Iya, khas kreatif. PWK. Si khas sama salak apa hubungannya? Gini, karena menurut mereka, kita kan nggak pernah tanya khas itu apa, kepanjangannya. Kita nggak pernah tahu khas itu apa. Makanya JBS itu, kita nggak usah pusingin jual beli salaknya. Namanya apa, artinya JBS, apa ya. gitu. Cuman kan dengan berjalan waktu, orang kan pasti akan nanya. Betul. Apa sih kepanjangannya JBS? Ya kan? Dan gue tipe kalau orang yang susah bohong, walaupun gue harus bohong, cuman ya udahlah jual beli salak. Apa? Kenapa salak? Ternyata menurut mereka salak itu adalah buah yang maco. Kata siapa? Itu aja kata mereka. Siapa? Kata TP, kata Adoy itu buah yang maco. Gue kepikiran ini kayaknya mereka terinspirasi dari naskahnya Abdur di film Cek Toko Sebelah. Lihat nggak? Antara pepaya sama salak. Abdur kan pepaya itu lembek. Buah untuk perempuan. Kalau salak maco. Keras. Kulitnya ya sih. Gua juga lebih setuju kayak lu sih. Mending Fiksioner. Bener sebenarnya. Cuma ya udah sekarang udah dikenal dengan JBS kan. JBS kreatif kan. Udah dikenal sama anak-anak. Dan itu juga udah jalan. Udah jalan. Gitu. Gokil, gua underestimate sih sebenarnya awalnya. JBS ini. Karena pernah ngeliat ini apa bijis-bijis juga kan. Iya, benar. Apa bisa bertahan selama ini, apa akan rame terus dan lain sebagainya. Dan akhirnya sampai kita punya tempat open mic sendiri. Bener. Bikin toys 1, bahkan sekarang mau toys 2. Mau toys 2. Bener. Itu apa sih kesempatan apa yang pengen lu kasih sih Pip dengan adanya JBS kreatif ini tuh? Sebenarnya gini, gue tuh ngerasa banyak orang umum yang sebenarnya banyak mau belajar stand up. Setuju. Itulah kenapa sekolah pecahkan laku keras. Karena menurut gue banyak orang umum yang ingin belajar stand up. Karena menurut gue penikmat stand up di Indonesia ini banyak banget. Dan gue ngerasa banyak orang yang pengen belajar stand up, tetapi mereka tuh punya momok ketakutan di komunitas. Ke komunitas. Itu yang gue awal ngerasain. Ya. Gue juga seperti itu. Gue penonton stand up udah lama. Gue nonton stand up dari almarhum Babe.
Gue dari 2012 muncul-munculnya video Radit. Oh iya, gue udah nonton itu, Radit tuh, iya. yang Radit muntah Honda motor kan? Ya kan? Yang keramas. Yo keramas ya kan, ya. Terus ada di Rolling Stone yang ada Panji, ada Eros, ada Pade Indro, ada Farhan sebelum wali kota. Betul. Gue juga nonton. Tapi kalau untuk bener-bener ngikutin, karena ada di YouTube itu dari Suci 3, zamannya almarhum Babe. Viko Fahriza. Gue ikutin Suci 4 sampai Suci. Gue udah nonton, cuma waktu itu gue belum di Jakarta. Gue posisinya masih di Ternate, Manado Ternate. Pas gue ke Jakarta, gue nikah sama orang Jakarta. Kebetulan rumah bini gue itu di daerah Kebonjeruk kan, Bonjer. Jadi dekat sama Lounge kan, Lounge 78, tempatnya Jakbar. Gue sering datang ke Jakbar nonton. Penonton. Gue pengen naik, cuma gue takut. Ada mau ketakutan karena seseram itu. Kalau lu nggak lucu tuh, maksudnya lu tau sendiri lah ya gimana komunitasnya. Kalau ya, gue nggak yakin sih Habib yang begini ada rasa takut begitu. Takut gue takut karena gue tuh memang suka nulis ya. Sebelum gue pegang sekolah pecakan pun gue udah punya materi. Iya. Gue tuh bahas tentang nyamuk, lalat, kayak yang gue kesel gue bahas gitu. Tapi gue takut untuk naik ke panggungnya karena menurut gue kayaknya nggak gampang deh. Ke panggungnya apa datang ke komunitasnya? Naik ke panggungnya, panggung komunitas. Gue takut itu, gue takut nggak lucu. Satu, takut diceng-cengin, ya kan? Takut, mau ketakutan. Nah itu yang gue rasa hal itu bukan cuma gue doang yang ngerasain, orang lain pun ngerasain hal yang sama. Makanya gue bikin JBS. Sebenarnya tujuannya untuk menyaring orang-orang umum untuk belajar dulu sebelum mereka ke komunitas. Tetap outputnya harus ke komunitas. Harus ke komunitas. Cuman ya JBS kan makanya gue setting ya udah siapa yang mau belajar aja, lu mau nge-MC aja di situ. Emang JBS adalah tempat kita untuk belajar. Belajar mental, belajar delivery, tapi jangan kelamaan belajarnya. Kesal juga nontonnya. Iya. Kayak siapa, Bim? Kayak lu. Jadi secara tidak langsung lu bikin JBS tuh pengen jadi jembatan lah ya. Jembatan untuk orang-orang umum atau anak-anak pecahkan untuk mereka bisa naik ke situ dan mereka akhirnya bisa belajar mental sebelum mereka ke komunitas the real komunitas stand up gitu. Iya, the realnya gitu. Ibaratnya kalau udah masuk komunitas tuh kayak welcome to the jungle. Iya. Kayak gitu lah ya. Iya, benar. Dan memang lu gabung komunitas dan bisa diterima sama anak komunitas itu nggak gampang. Itu hal lain. Iya, itu nggak gampang. Iya, benar. Itu nggak gampang. Benar. Lu bisa naik ke panggung sama lu diterima sama anak komunitas itu dua hal yang berbeda. Dua hal berbeda itu. Dan itu susah itu. Susah lu untuk bisa bergabung dengan mereka, lu bisa akrab, lu bisa ngobrol, lu bisa saling ceng-cengan, lu bisa nyeletuk di depan mereka itu bukan hal yang gampang loh. Karena di komunitas kan mereka nggak peduli lu siapa. Iya. Lu mau orang kaya, orang susah, apa? Lu tentara pun kan ada anak komunitas tentara. Iya. Selama lu belum lucu, ya kan? Itu kan tetap kan kiblatnya lucu dulu nih. Selama lu pride-nya lucu nih di atas. Pride-nya di lucu. Selama lu nggak lucu, tetap lu bakalan nggak bisa ngapa-ngapain. Monyet. Udah. Meskipun Habib. Walaupun gua Habib. Gua kadang-kadang Habib bilangin, jangan ngomong lu Habib, lu nyeletuk. Sampai digituin. Oh udahlah, cuma gue, emang komunitas stand up, ya kita harus tahu stand up dong berarti kan. Tapi kan komunitas motor, kita harus punya motor yang bagus. Betul. Lu ikut cara mainnya lah ya. Bener, ikut arus aja. Tapi ini nih yang gue aneh. Masa sih Habib yang se-alpha ini, apa ya? Yang menurut lu gue alpha? Ketika gue ikut sekolah pecahkan, pertama kali kelas pertama, udah kelihatan lah, oh ini pentolannya, ini salah satunya lu. Kelihatan banget tuh. Nggak tahu dari apa ya. Ibarat kan kalau di One Piece mah, haki raja lu tuh kuat banget. Kalau di orang Arab itu bilangnya sir namanya. Sir. Nah makanya ketika lu ngomong lu ada rasa takut, segen ke senior, abang-abangan, masa sih gitu sebegitunya? Gimana ya mau dibilangnya? Perasaan ini sebenarnya mau seraja apapun lu, alfa lu, kita tuh harus bisa untuk ngebaca lingkungan. Lu ada di mana? Gua ada di mana? Lu kambing.
Lu kambing, saat lu masuk ke kandang singa, lu nggak mungkin mengembe, lu Betul. pasti akan diterkam. Betul. Ya kan? Betul. Saat lu jadi singa pun, lu saat masuk mau ibaratnya mau kamuflase menjadi untuk mencari mangsa, lu nggak bisa datang terus tiba-tiba ngaung di kandang kambing, kambingnya lari. Lu masuk kandang kambing, lu harus mengembe. Lu masuk kandang singa, lu harus mengaung. Itulah yang gue lakuin. Sealfa apapun gue akan masuk ya dengan ikutin sistem yang ada, seperti apa alurnya. Nanti dengan berjalannya proses waktu, kalau gue udah punya pembuktian, baru gue akan alfa kembali. Itu salah satu menurut gue itu ilmu yang nggak diajarkan di sekolah pecahkan. Mau tahu fun fact nggak, Bib? Apaan? Gue dulu takut sama lu tau, Bib. Karena? Ya itu, saking kuatnya haki raja lu itu. Haki raja. Jadi mengintimidasi orang-orang yang hakinya mungkin lemah gitu ya. Oke. Ketambah lagi ada image. Lo inget gak pas gua main pertama kali ke Shanghai? Iya. Terus gua pulang. Iya, ingat. Gua chatting lu kan. Iya. Jadi itu tuh gua momen memberanikan diri sama kayak lu lah ketika masuk ke komunitas. Mungkin ya. Gua memberanikan diri gitu kan. Mencoba pengen gaul, gue pengen kenal dan lain sebagainya. Tapi ada rasa takut itu. Bukan takut sebenarnya, mungkin segan kali. Segan. Takut sih, Bib. Enggak. Pas datang ke Shanghai, emang belum pada datang kan, semua lu juga belakangan. Ini pada sholat dulu dah tuh. Iya. Sholat gue bareng sama Aris Kerawang. Iya. Nah, lagi takut gitu. Gua tuh di apa ya, di disclaimer lah masih Aris. Kalau lu mau gabung di JBS, lu harus punya komitmen kuat. Harus punya apa? Komitmen kuat. Apa itu? Komitmen apa maksudnya? Komitmen. Komitmen. Iya, komitmen ya. Harus punya komitmen kuat. Kalau lu setengah-setengah, mending gak usah gabung. Gua nggak tahu Aris ini misinterpretasi atau gimana gitu ya. Benar. Nah, gue udah yang segan begitu diomongin kayak gitu. Khawatirnya gue ikut-ikutan diminta komitmen, gue nggak bisa. Iya. Kebetulan waktu itu emang anak gue minta antar ke rumah sakit, minta diantar ke dokter. Ngapain? Beli permen? Bukan. Apa? Ini flu, biasalah demam, flu gitu. Beneran nih ada alasan. Bib, gue nggak jadi nongkrong. Iya, lo balik. Padahal itu ada rasa takut yang begitunya, Bib. Iya, seharusnya enggak sih sebenarnya. Harusnya enggak, kan? Harusnya biasa aja sebenarnya. Nah, coba kondisi kayak gitu tuh menurut lu kenapa sih gua bisa kayak gitu, atau lu nya dulu deh, kenapa bisa punya sir yang sekuat itu dah? Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu sir itu gini, karena gue memang kalau gue bilang karena gue Arab, karena gue habaib ya, bisa yang nggak semua habaib, ada juga orang yang seperti itu. Gue nggak tahu, mungkin gift ya dari Allah, karena memang mungkin gue tahu memposisikan diri kali. Mungkin ya, kalau gue tuh orangnya yang tahu mencoba untuk belajar untuk memposisikan diri. Sebenarnya gue itu kalau mau dibilang menakutkan dulu sebenarnya, bukan sekarang. Sekarang gue udah jauh sangat amat berubah dibandingkan lebih dulu. Jinak lah ya. Lebih jinak. Gue dijinakin sama istri gue. Oh, Masya Allah. Dijinakin karena dulu gue tuh seliar itu. Jadi ya mungkin masih ada sisa-sisa kali ya. Gue nggak tahu dah. Intinya gue ngerasa mungkin ini gift aja dari Allah aja. Karena memang ada orang kan yang diciptakan punya aura yang kuat kan. Betul. Soekarno. Kalau di penyanyi Ariel. Betul. Kuat banget itu. Kuat banget. Ahmad Dhani. Betul. Ya kan? Kelihatan banget kan. Dan gue rasa di JBS bukan cuma gue doang yang alfa. Adoy pun alfa. Ya. Adoy juga alfa kok. Gue pengen bilang ke Adoy, di JBS ini ada 2 alfa. Jadi kalau gue sama dia sering ada perdebatan, ada pertengkaran, wajar. Alfa sama alfa soalnya. Nah, orang kayak gitu tuh ada di setiap circle, di setiap kalangan. Bener. Pasti kan ketika di kelas. Bener, gitu kan. pasti ada. Nah, lu tuh dari dulu udah kayak begitu apa gimana? Udah kayak begitu sih. Dari dulu. Orang-orang udah ada yang menyampaikan itu dari lu? Udah. Dari kapan? Dari gua sekolah. Gua tuh dari gua SMA
SMA gue di Makassar, gue pentolan. Bahkan gue di Makassar tuh sempat bikin geng juga, namanya Macawa. Apa tuh artinya? Sekarang mau di Makassar lagi mau bikin namanya Macawa Fest. Anak stand up Makassar. Artinya tuh sering ketawa, gampang ketawa. Macawa. Macawa. Anak stand up Makassar mau bikin nih, Macawa Fest namanya. Sebelum ada Macawa Fest, dulu gue udah bikin itu. Sampai sekarang masih ada. Geng Macawa. Geng Macawa itu masih ada, itu di Makassar. Itu kita bikin bareng-bareng anak-anak. Di sekolah SMA? SMA, kelas 2 waktu itu. Kita ngeband, kita nongkrong. Sekarang anak anggota kita itu udah pada sukses, udah ada di Kementerian Keuangan, ada yang udah pegang IO besar, ada yang udah pada sukses lah. Ngapain tuh di sana? Mereka harus lucu gak nih? Kagetnya ditembak. Bib, sorry Bib. Dari dulu. Emang ditembak? Dari dulu kayak begitu. Zaman gue kuliah juga begitu. Tapi sebenarnya kalau gua ada di circle orang-orang Arab, aura alfa gua nggak terlalu kuat. Kadang-kadang kalah. Karena ada yang lebih kuat. Bener, masih banyak yang lebih kuat. Gua ngobrol sama Habib Bahar bin Smith. Oh lu pernah ketemu beliau Gua sama langsung? dia kan sama-sama orang Manado kan. Ketemu di mana? Di pesantrennya dia. Gue pernah busuk dia waktu di penjara juga. Gue ketemu sama dia walaupun umurnya bukan jauh sih, di bawah gue ya. Emang iya? Iya. Habib Bahar itu kelahiran 89-90-an nih kayaknya, kalau nggak salah ya. Gue tuh nggak berani untuk ngobrol dan beneran tatapan mata sama dia tuh agak sedikit. Karena kontak tuh nggak berani? Nggak berani, karena gue ngerasa memang aura dia kencang banget. Orang mungkin bisa gampang ngomongin dia di sosmed, Instagram, komen segala macam. Ya. Ketemu langsung. Wah, ketemu langsung, lu akan ngerasain bagaimana auranya. Dan dia orangnya baik. Banyak orang yang hanya melihat sosok-sosok seperti itu tuh dari sosmed aja. Kalau ketemu langsung, tak kenal maka tak sayang lah. Iya. Lo harus kenal dulu, baru lo bisa tahu orang itu sampai di mana. Nah, lu di kalangan itu malahan ngerasa bukan alfa. Bukan alfa. Gue kali itu gue ngerasa aura gue nggak segimananya. Gue dibandingkan nongkrong sama saudara-saudara gue, bahkan gue tuh kadang-kadang bukan tertindas ya. Iya. Bukan tidak didengarkan juga. Maksudnya second option lah. Second option. Iya. Kalau misalnya ada sesuatu, gue punya pendapat ini, gue akan jadi second option. Beda kalau di JBS, lu pasti yang pertama yang didengar. Iya, gue nggak tahu ya apakah seperti gue nggak tahu dah pokoknya. Iya. Kayak gitu aja sih sebenarnya kalau gue sih ngerasanya. Tapi ya gini, gue satu fun fact, gue tuh kemarin ketemu Beler. Dani Beler di acara corporate di Grogol. Ngobrol-ngobrol sama dia dan gue ngerasa terharu sama dia dan gue ngerasa bangga juga gue bisa dapat satu pujian dari orang yang gue kagumi. Karena dia wali kelas kita kan. Dan memang gue kagum sama dia. Gue kagum dari segi pembawaan, cara dia berpikir. Gue kagum sama Beler. Gue ngefans sama dia. Gue suka sama Beler. Cara dia stand up, cara dia nulis, cara dia delivery, pokoknya cara dia menempatkan diri. Gue senang sama Beler. Kemarin gue ngobrol sama Beler najak ke gue, Wet, dia manggil gue Wet kan. Wet, gimana lu di Jakbar? Kan dia wali kelas gue juga kan. Padahal umur tuan ante ya? Tuan gue. Gimana Wet, lu di Jakbar? Gue bilang, alhamdulillah gue baik-baik aja, aman-aman aja kok. Ya cuman kan lo tau sendiri bang, namanya di komunitas stand up ya kita tolak ukurnya kan lucu kan. Ya, alhamdulillah semenjak gue MPV Moji dan gue udah dapat golden, setidaknya gue bisa lah ngobrol, gue bisa lah agak nyeletuk gitu, syukur lah. Terus kata Mbak Beler, jujur gue terharu sama lu Wet. Gue kaget tuh, terharu kenapa? Lu terharu, dia terharu juga? Iya, gue terharu karena dia ngomong terharu ke gue. Lucu banget. Gue terharu. Kenapa? Gue bilang, kenapa bang? Karena untuk orang yang, mungkin dia juga ngerasain kalau gue alfa ya. Betul. Untuk orang yang seperti Pastilah. lu, dan lu bisa, dan bisa alfa. Iya, dan bisa diterima di komunitas itu bukan hal yang mudah, Wet. Kata Beler. Berarti gue ambil kesimpulan kalau lu tuh orangnya rendah hati. Anjing terharu gue, pengen nangis gue pas dia bilang gitu. Gue cuma bilang alhamdulillah, gue nggak tahu, gue cuma jadi manusia doang. Gue cuma ngerasa ya gue cuma jadi manusia aja, nggak karena gue ngerasa emang Habib apa yang spesial, ya kan? Maksudnya
seorang nabi aja karena dihina, dicaci kayak gitu-gitu. ke arah ranah agama dikit nggak apa-apa ya, tapi ini nggak bahaya kok. Nggak apa-apa. Gue pernah baca salah satu kisah Nabi di salah satu buku, gue nangis banget gue. Itu yang menyadarkan gue sebagai menjadi seorang habaib turunan Nabi. Gue tuh baca kisah cerita itu. Jadi kisahnya waktu itu Nabi lagi mau perang, kalau nggak salah perang Badar, perang Uhud itu, perang Badar. Mereka lagi jalan lagi ke arah mau ke perang. Akhirnya mereka istirahat. Mereka semua sahabat berbagi tugas. Istirahat, ada yang semua langsung bilang, ya Nabi, ya Rasul, saya mau cari kayu bakar, saya mau bikin tenda. Ya Rasul, saya mau kasih minum unta, saya mau kasih makan kuda. Tiba-tiba Nabi bilang ke mereka, saya mau cari kayu bakar. Terus kata sahabat, tidak usah ya Nabi. Nabi duduk aja, istirahat aja. Biar para sahabat yang biar kita nyari. yang bergerak nyari. Lo tau nggak bahasanya Nabi apa? Apa tuh? Bukankah saya juga manusia sama seperti kalian? Itu kata-katanya Nabi yang itu menjadi sampai sekarang yang tertanam di kepala gua. Seorang Nabi aja seperti itu rendah hatinya, kekasih Allah. Apalagi kita cuma cucu-cucunya. Apalagi kita lah ya. Apalagi kita, maksudnya gue cuma seorang cucu Nabi. Gue jauh dari kata sempurna, gue jauh dari kata mulia, ibadah gue masih bolong-bolong. Apa yang harus gue tinggikan? Betul. Ke diri gue juga manusia. Betul. Itu. Nah, itu sih Chef sebenarnya. Ini fun fact dari gue nih. Maksudnya mungkin ini juga testimoni yang sama kayak dari Dani Bele ya. Itu juga gue lihat dari lu. Walaupun lu tadi gue bilang lu nakutin, gue sempet takut yang benar-benar nggak tahu nih apa nih perasaan apa gitu ya. Tapi ada satu momen yang Habib ini ngelus ego gue lah, ngelus kebutuhan spiritual gue lah. Kayak ada satu momen dia ngomong ke waktu itu konteksnya lagi lagi diskusi buat toys. Oke. Lu pernah bilang ke gue sih cuman pengen ngasih kesempatan ke orang-orang yang nggak pernah punya kesempatan. Oke. Iya kan? Benar. Di mana yang ngomong itu ya? Toy 1, pas Toy 1. Iya. Nah, itu pas ngomongnya mau toys. Konteksnya lu ngomongnya ke gua. Nih gua iya. ngasih kesempatan ke si Asep itu bukan pengen ngasih kesempatan ke orang-orang yang nggak punya kesempatan. Iya. Nah, itu jujur buat kami orang-orang yang kayak gua gini maksudnya itu privilege banget ya. Iya, alhamdulillah kalau lo merasa seperti itu. Karena gue ngerasa terkadang orang itu hanya butuh kesempatan, Sep. Betul. Ini kita lagi ngomong mendalam di backsound-in nama dangdut. Gak apa-apa. Tapi gak masuk kan ini ya? Gak tahu dah, nanti diedit. Karena gue ngerasa gini, gue tuh ada di posisi pernah, gue ngerasa gue bisa, tetapi gue gak dikasih kesempatan. Akhirnya, gue ngerasa kecewa. Kenapa gue gak dikasih kesempatan? Padahal gue rasa gue akan lebih bagus daripada orang yang lu kasih kesempatan. Ya. Terkadang banyak orang yang mereka butuh tuh hanya kesempatan. Betul. Tetapi saat dikasih kesempatan, manfaatlah kesempatan itu. Seperti kata Panji kan yang betul. Kalau lu dapat panggung, manfaatkan 5 menit yang ada. Lu kasih, yang lu terima. Yang lu kasih, yang lu terima dan yang akan lu kasih lu manfaat. Karena lu nggak tahu dari 5 menit itu akan jadi apa. Kita nggak tahu. Iya, nah makanya gue melihat, karena gue orang yang pernah tidak mendapatkan kesempatan, makanya gue nggak mau orang-orang yang di seputaran gue yang menurut gue kayaknya lu tuh nggak bisa karena lu belum ada kesempatan aja deh. Ya. Makanya gue memaksakan, coba dah, gue kasih lu kesempatan. Siapa tahu dengan kesempatan ini lu bisa manfaatin kesempatan dan ternyata lu bagus. Nah. Itu yang menurut gue yang harusnya semua orang punya berpikiran seperti itu. Betul. Lepaskan dulu ego lu, lepaskan dulu rasa tinggi lu, lepasin dulu semuanya, ya kan? Iya betul. Karena nggak semua di dunia ini ternyata tentang lu, ada juga orang lain. Ada orang lain lagi gitu. Kasih kesempatan orang lain untuk bisa berkembang juga. Kalau gue sih ngerasa seperti itu. Nah itu makanya karena lu udah ngasih kesempatan, gue akan nunjukin effort gue yang terbaik dan sampai di
Toys 2. Demi apa? Demi Allah boleh nggak? Deal ya. Deal. Gue tunjukin effort gue terbaik. Oke. Toys 2. Toys 2, siap. Terakhir dah. Ini sorry Bib. Gue enjoy banget ngobrol sama lu. Cuman mungkin terbatas waktu. Terakhir dah. Toys 2. Ya. Apa yang mau lu sampaikan? Apa yang lu mau promoin ke teman-teman? Toys 2. Kalau lu pengen ngelihat experience nonton stand up dengan line up orang-orang komik-komik baru, Bener-bener fresh dan mencoba untuk battle di dunia stand up ini, dan lu adalah orang yang pengen belajar stand up tapi lu takut, lu harus nonton Toys 2. Toys 2. Karena di Toys 2 itu gue akan sajikan line up yang fresh, yang mungkin mereka belum mendapatkan kesempatan Di panggung manapun. di panggung manapun, dan gue kasih kesempatan itu kepada mereka untuk mereka memanfaatkan kesempatan itu. Jangan berharap seperti lo nonton Radit. Jangan. Tapi Lucu. ya lucu insya Allah. Karena kita ada kelas kombut nanti kan. Kelas di seminggu sekali akan ada kelas kombut. Kita akan belajar bareng-bareng lah. Setidaknya kalau lo pengen nonton komedi yang fresh, orang-orang baru, dan lo pengen ngerasa, gue bisa stand up, lo nonton Toys dulu, baru lo akan, oh iya ternyata bisa kok gue stand up. Itu di Toys 2. Toys 2 nanti di bulan Mei kayaknya. Bulan Mei. Awal Mei, tanggal 2 atau tanggal 3 Mei. Nah, info lengkapnya ada di mana, Bib? Ada di IG-nya jbs.kreatif. jbs.kreatif. Pantau aja IG-nya, pasti akan kita bisa lihat, ada update pasti di situ. Itu dia, Habib Wetli. Asep Doseng. Harus ada part 2 sih ngobrolnya nih. Aman, Sep. Ada ini, Bib. Apa tuh? Ada sedikit merchandise dari Akhirnya gue Doseng dapet Podcast. tumbler ini. Ini bisa tahan berapa lama? Gue pernah pakai ini sehari lebih. Misalkan pagi tadi gue isi kopi, besok paginya masih ada esnya. Kasih es batunya? Iya. Bisa masuk apa aja? Es batu doang. Kopi nggak bisa ya? Oh, kopi juga. Es yang tahan lama. Jin bisa masuk nggak di sini? Jin? Jangan, ntar ente masuk. Thank you. Doseng Oke. Podcast, keren. Oke teman-teman, kalau ada apa tuh? Kalau ada itu orang lepas besi. Kalau ada teman-teman yang mau tanya ke Habib, boleh di komen Boleh komen. dan di share ke teman-teman yang ini ceritanya seru nih, boleh di share. Boleh. Jangan lupa follow IG gue dong. Oh iya, follow IG-nya nanti gua tambahin di bawah. Ya, follow IG. Jangan juga follow IG-nya Asep. Asep Doseng. Sama follow IG-nya jbs.kreatif. jbs.kreatif. Oke, nanti gua tambahin plek. Banyak-banyak di sini ya. Iya. Thank you, Habib. Sama-sama, Atur Sep. nuhun. Makasih banyak, Sep. Jazakallahu khairan kasyiran. Ya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Doseng Podcast selanjutnya. Bye-bye.